Shalom. Ada sukacita saudara? Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Amin. Saya percaya setiap kita yang ada di sini memiliki kerinduan yang sama, yaitu ingin memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Puji nama Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mempersembahkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengurapi setiap kami. Inilah ungkapan hati kami. Inilah ungkapan isi hati kami Tuhan yang rindu dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Hatiku menyembah-Mu, Perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Jemaat Tuhan saja yang katakan, ini hati kami. Ini hatiku
Urapi isi hati kami Tuhan. Betapa kami rindu mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Jemaat Tuhan, katakan dengan segenap hati. Hatiku mengasihi. Yes Tuhan Yesus. Amin. Oh, hati kami mengasihi-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat, Kau lihat, Kau lihat. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu mengasihi Engkau lebih lagi Yesus. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami hormat akan Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Kami kagum, kami hormat akan Engkau. Kau Raja di atas segala raja yang kami sembah. Oh,
bersuka akan Engkau Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak yang Engkau berkati dalam hidup kami. Yang diberkati Tuhan dan siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita punya Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan. Tidak boleh ada yang jaim, tidak ada yang boleh malu-malu ya. Karena kita mau menari seperti raja dalam menari. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, yuk. Tuhan kita yang memerintah, Dia raja yang kuat dan perkasa. Inilah tumpuan kakinya. Oh, 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 oh. Kerajaannya takkan Goncangkan Tuhan kita perlindungan kekal. Dia sumber keselamatan. Sama-sama katakan, Tuhan kita ajaib. Tuhan kita. Lambaikan tangannya yuk. kuasa. Amin. Tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Oh, oh, kuasanya dicurahkan bagi kita. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan kita yang memerintah. Amin. Dia raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Raja yang Goncang amin. Tuhan kita. Perlindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Oh, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan. Amin. Pegang janji Tuhan. Oh, kuasanya dicurahkan bagi kita.
hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam keadaan apapun, Engkau Allah yang setia. Dan saat ini kami mau menyatakan Bapa, bahwa Engkau Allah yang baik, bahkan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita naikkan pujian ini. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, hanya memandang Engkau Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu atas hidup kami. Amin. Tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Katakan penuh iman, Engkau baik Tuhan.
saja yang katakan, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Amin. Masih jemaat Tuhan yang katakan, Bapakku yang baik. Amin Tuhan. Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Kau sangat kami cinta. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui Yesus Tuhan yang hidup, penolong kami yang setia, yang selalu berada bersama dengan kami. Tidak pernah Kau meninggalkan kami pun sedetik pun Tuhan. Selalu nyata penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan yang kekal. Tuhan mau menyertai setiap gereja Tuhan, setiap pribadi, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami terus mau bertumbuh di dalam Engkau. Kami terus mau berakar kuat di dalam kebenaran-Mu. Kami terus menghasilkan buah-buah yang tetap, yang dapat dinikmati oleh banyak orang dan juga memuliakan nama Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk mengerti lebih lagi tentang apa yang kehendak Tuhan untuk kami lakukan, kami renungkan dan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua. Kami bersyukur Tuhan Kau menuntun langkah kami. Kau
berjalan bersama dengan kami Tuhan, melengkapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri boleh menolong, memberkati dan mengurapi setiap firman-Mu yang dibagikan. Kami buka hati kami untuk kami boleh menangkap pesan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang kekal. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati pagi hari ini. Kami ada karena kemurahan-Mu, kami ada karena kasih-Mu. Tuhan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami bawa roh, tubuh, jiwa kami di hadapan Tuhan. Penuhi kami dengan kebenaran-Mu dan layakkan kami untuk berjalan terus dan terus bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji Tuhan, semangat pagi hari ini. Saya juga semangat Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya kalau saya ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan ya. Kami baru sampai kemarin di Bali dengan penyeberangan cuaca yang heboh ya. Saya lari dari mobil naik. Biasanya kalau kami nyebrang selalu saya di mobil karena saya pengen tidur istirahat. Lari Bapak Ibu Saudara. Weh, cuacanya luar biasa gitu ya. Tapi Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Ya, karena saya ada di sini karena kemurahan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Berarti saudara diberkati. Amin. Kita buka bersama di dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Saya dibantu. Amsal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai keenam. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara membaca bersama-sama di sini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Kitab Amsal, pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai ke demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merenungkan kebenaran firman di sini, Tuhan katakan di ayat yang kelima, coba ditayangkan kembali, yang kelima. Di ayat kelima dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Firman Tuhan juga mengajar kepada kita, percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati, pikiran, akal, semua yang kita punya kita serahkan sama Tuhan bahwa kita percaya 100% kepada Yesus. Benar? Dan itulah iman kita. Iman Kristiani itu percaya hanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Total, tidak setengah-setengah, ya 100%. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tema gereja kita bulan ini, kita harus mengandalkan hikmat Tuhan. Mengandalkan pengertian kita sendiri belum tentu benar. Bisa salah, bisa fatal, bisa berakibat tidak baik. Bukan karena kita nggak pintar, tidak. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya dianugerahi kepandaian, kepintaran oleh Tuhan. Benar? Benar yang nggak ada yang bodoh, nggak ada. Mungkin di tempat lain banyak, di sini nggak ada. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Artinya kita butuh berjalan bersama Yesus. Kita butuh hikmat itu. Saya tulis di sini bahwa iman itu percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Tetapi hikmat adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk menjadi bijak dan mengerti kehendak Dia.
Orang pintar banyak, orang ngerti sedikit. Saudara setuju? Yang pintar banyak, yang ngerti sedikit. Orang mengerti pasti dia pintar. Tapi orang yang pintar belum tentu dia mengerti. Karena itu Tuhan katakan jangan pernah bersandar kepada pengertianmu. Lihat Tuhan, andalkan Tuhan. Karena dia tidak akan pernah mengecewakan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, hikmat dan iman ini dirancang untuk bekerja bersama-sama. Saling bergandengan. Bekerja bersama-sama untuk memberkati jalan-jalan kita. Jadi dijalankan bareng sama Tuhan. Imannya besar tapi tidak punya hikmat gak bisa Bapak Ibu Saudara. Punya hikmat tok, tidak punya iman juga gak bisa. Hikmat dan iman bergandengan bersama-sama. Amin. Amin ya. Jadi hikmat itu bukan pengetahuan. Karena kalau pengetahuan itu kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang belum pernah kita lihat dan kita bisa. Dan pengetahuan itu dibutuhkan proses yang namanya belajar. Betul? Saya dulu gak bisa baca. Karena ingin punya pengetahuan membaca sebuah buku, karena itu saya mau belajar. Belajar dimulai dari TK dulu, SD, SMP, kan begitu ya. Pengen masak, oh sementara ini masaknya hanya sayur asem, terus nggak bisa masak lodeh. Pengen masak lodeh, gimana caranya? Belajar dong. Betul ya? Belajar sama orang, aku pengen bisa masak lodeh, bumbunya apa. Dipelajari, dan itu butuh proses. Tetapi hikmat itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Bukan karena kuat gagah kepandaian kita. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia supaya kita bisa mengerti dengan hikmat jalan dan kehendaknya. Itu hikmat. Hikmat gak bisa dipelajari Bapak Ibu Saudara. Tapi hikmat harus diminta. Salomo ditanya minta apa? Salomo tidak minta apa-apa, beri aku hikmat. Dia tahu ketika dia berhikmat, dia bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan itu luar biasa atas kita. Bukan sakit penyakit, tapi rancangan damai sejahtera, kelimpahan, kekayaan, kemuliaan. Itu rancangan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Gimana kita bisa tuai itu ketika kita nggak ngerti maksudnya Tuhan. Setiap orang percaya nggak ngerti maksudnya Tuhan, akhirnya gagal paham sama Tuhan. Betul ya? Kita ini loh orang tua, kita punya anak. Ya, saya punya anak. Anak saya sekarang jadi 4, kan begitu? 5, yang 2 anak asuh saya, 3 anak saya 5. Cucu saya sudah 4. Ya kan? Kadang anak-anak itu sering salah paham dengan maksud orang tua. Betul enggak? Betul enggak kira-kira? Halo, orang tua siapa yang jadi orang tua angkat tangan? Duh, kok mek dikit? Lainnya enggak ngaku ya? Pengennya ngaku apa nih? Masih gadis, pejaka? Oh masih gadis, oke. Ya kan? Kita orang tua, kita punya maksud sama anak kita, betul? Kita punya cita-cita, ingin memberi sesuatu. Memberi warisan, menyisakan hasil kerja kita untuk anak-anak, betul? Tapi seringkali jadi salah paham. Yang kita mau belajar hari ini. Kalau kita pelit, kalau kita menyisihkan sesuatu dan kita mau simpan ini untuk mereka, kadang mereka, benar gak sih kadang bilang, ini mama papa kok kurang oke ya, gak gaul ya. Kurang bisa nurutin aku ya. Padahal kita orang tua punya pikiran, kamu gak butuh buat apa, betul? Tapi seringkali anak kita gagal paham. Itu contoh kecil aja yang kita rasakan. Terkadang kita sendiri kita gagal paham sama Tuhan. Ketika Tuhan belum membuka jalan bagi kita akan bilang, Tuhan kok gini ya? Aku kok masih belum terangkat ya? Kok aku masih belum gini ya?
Kita mau belajar pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya belajar pagi hari ini. Firman ini diberikan bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya secara pribadi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bicaralah dengan saya pagi hari ini. Kalau Anda diberkati, saya juga iri loh, saya juga mau diberkati. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi hikmat ini akan berjalan sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Dan hikmat ini diminta. Yakobus 1 ayat 5 nanti baca di rumah, minta. Kalau kurang berhikmat minta. Tuhan itu buka hati. Hatinya Tuhan itu untuk kita. Lek kamu enggak ngerti ojo diem aja. Kalau enggak bisa ya ojo diem aja, minta sama Bapa. Kok tadi kita bernyanyi, Bapakku yang baik. Dia Bapa yang baik. Minta Tuhan beri aku hikmat. Nah, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saya suka sekali. Dan dia akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Itu Bapa kita. Bapa enggak pernah pelit. Apa yang saudara minta dia akan berikan. Jadi yang kurang hikmat, kurang ngerti, jangan diem aja. Kayak dulu kita kalau sekolah, ketika guru menerangkan ya jangan diem aja, nggak bisa angkat tangan, betul? Nggak bisa, saya tanya Bu. Itu murid yang baik. Kalau dia selalu bertanya bukan dia bodoh karena dia mau mengerti. Hari ini Tuhan tekankan sekali lagi, kalau kamu kurang hikmat, minta aku akan berikan dengan senang hati, katanya Tuhan. Begitu ya. Jadi saat ini kita hidup di dunia yang menawarkan banyak sekali pilihan, betul? Siapa yang merasa saat ini seperti dimudahkan oleh teknologi? Ada? Pengen gini tinggal klik, tanya, dijawab itu sama. Sekarang enggak ada Google aja. Di HP saya tuh mau muncul Gemini, aku rak ngerti Gemini ini apa. Nah saya kadang mungkin saya salah tekan atau apa ketika saya ngomong. Dia menerjemahkan omongan saya, geli banget saya juga. Mungkin bisa jadi nanti ke depan manusia justru lebih pintar Gemininya ini. Saya merasa begitu loh. Waduh, kita ada di dunia yang menawarkan semua kemudahan saat ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dulu kita hanya diperadabkan dengan dua pilihan. Dulu kalau saya masih kecil, ya karena kami ini orang miskin, saya enggak punya TV Bapak Ibu Saudara. Jadi kok mau lihat TV ke tetangga. TV-nya cuma hitam dan putih. Enggak mau ya sudah, adanya itu hitam dan putih. Channel hanya ada TVRI. Betul kan? Betul ya Pastor Peter ya, kita ini usia mau 55 tahun. Ono ya TVRI kuwi. Kan begitu. Hari ini ketika saudara buka channel tek YouTube, beribu-ribu link ada di sana. Betul? Anak saya yang umur 1 tahun, saya punya anak 1 tahun loh Bapak Ibu Saudara. Ya toh, saya seperti Sarah yang diberkati. Kan begitu toh, saya punya anak 1 tahun lucu sekali dan dia itu sudah bisa memindah sendiri kalau dia suka cicak-cicak di dinding. Nah dia bosan dia akan pindah sendiri. Wah dasar anak sekarang ini, gen apa ini kan begitu ya. Luar biasa, dia bisa memindah sendiri channel-channelnya 1 tahun Bapak Ibu Saudara. Iya toh, sekarang kalau dibuka ini jadi semua ada. Tapi saudara harus waspada. Dunia dengan segala keenakannya ini, dunia dengan segala tawarannya yang indah-indah ini, sudah mulai mengesampingkan aturan dan norma kebenaran. Amin? Loh aminnya amek dikit. Betul? Dulu yang tabu, perhatikan, dulu yang tabu sekarang enggak loh. Betul? Dulu omongan yang kurang pantas. Kadang kita perempuan itu isin, kalau saya orang Jawa bilang isin, orang Indonesia bilang malu mau ngomong. Sekarang jadi ajang tontonan dan dinikmati banyak orang. Betul? Marah sama orang dulu kita ini kayak aduh
Kadang panggil orang ayo kita ke belakang. Kamu kan gitu. Sekarang mau maki orang langsung Bapak Ibu Saudara. Iya kalau makinya baik, jelek. Jadi kadang saya tuh lihat TikTok lah. Saya juga main TikTok. Saya punya Instagram, saya punya sosmed karena saya pengusaha Bapak Ibu Saudara. Ya kan, admin saya main di situ. Nah, ketika saya mau ngecek TikToknya, kan begitu, TikTok dari penjualan bunga kita, dekorasi kita, begitu lihat, di situ tontonannya mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Orang bicara, setiap jedaan pembicaraannya itu sangat kotor. Dan itu menjadi hal yang biasa. Ya kan? Dulu, mohon maaf ya, kalau saya bicara, saya tidak menghakimi, tapi saya hanya ingin menyampaikan kondisi saat ini yang membuat saya sebagai wanita itu miris Bapak Ibu Saudara. Dulu ketika orang mempunyai hamil, tidak punya suami uisin Bapak Ibu Saudara. Izin, malu sekali, seperti aib yang besar dan saya harus gimana ini. Tapi hari ini, biasa tuh, benar gak? Dia sangat bangga, dibawa si A, si B sangat bangga. Dari mimbar ini saya mau bagikan kepada saudara, hati-hati dengan masa saat ini. Karena itu dibutuhkan hikmat tuntunan Tuhan yang benar, sehingga kita bisa mengajar anak-anak kita dengan benar, dan anak-anak kita tidak kelewat arah. Anak saudara boleh gak pergi. Dia ada di kamar, tapi pikirannya bisa ke mancanegara loh Bapak Ibu Saudara. Betul? Betul ya? Teknologi, kemudahan ini ketika dilakukan, dipergunakan dengan sebaik mungkin itu bisa memberkati kita. Tetapi ketika saudara tidak berhikmat, saudara akan jatuh di dalamnya. Tontonannya bukan hanya untuk anak muda, orang tua itulah. Untuk kakek-kakek itu ada, Bapak Ibu Saudara, betul ya? Ya toh, tawaran pisang goreng banyak di situ. Saya sampai miris sekali, seperti apa dunia ini? Karena itu kita perlu kontrolnya Tuhan. Ya, kita mau belajar pagi hari ini. Mengapa kita butuh hikmat? Ya, kenapa kita butuh hikmat? Yang pertama, kenapa Tuhan katakan kamu harus berhikmat? Berhikmat, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, artinya kita harus berhikmat. Mengapa kita harus membutuhkan hikmat? Yang pertama, karena dengan hikmat kita akan mempunyai dan menentukan keputusan dengan tepat. Karena keputusan kita, disitulah hidup kita. Amin. Saudara mau putuskan apa saat ini? Perlu saudara ketahui hidup ini berjalan. Hidup ini bukan sinetron Bapak Ibu Saudara. Sinetron kurang dinikmati, waduh tadi kok keputus, di back lagi, diulang lagi. Tapi hidup kita nggak bisa diulang Bapak Ibu Saudara. Jalan terus, jalan. Sekali kita membuat keputusan yang salah, fatal ke depannya. Saudara setuju? Apa yang saudara harus tentukan? Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai ke-25. Matius 7 ayatnya yang ke-24 sampai ke-25. Ini hikmat yang pertama. Kenapa kita butuh hikmat? Kita bisa mempunyai dan menentukan keputusan yang tepat. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap bangunan yang kokoh, dia harus mempunyai pondasi yang kokoh. Keputusan untuk membangun sebuah rumah, ini tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Karena cuaca itu ada
gempa, ada angin besar, ada hujan yang gede. Karena itu Tuhan katakan sebelum membangun bangunan itu, putuskan dengan baik. Tentunya dengan hikmat Dia. Membangun di atas batu, itu artinya kita membangun di atas iman, percaya kita. Hati-hati, tidak mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, tapi mengandalkan perkataan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita bisa mengerti perkataan Tuhan? Bagaimana? Kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Amin. Gimana mau ngerti kalau nggak gaul? Betul kan? Untuk mengerti, memahami pikiran Tuhan, memahami perintah Tuhan, gimana kalau nggak gaul sama Tuhan? Nah, bergaul sama Tuhan caranya hanya satu, belajar kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya minggu aja dibacakan begini. Saya setiap hari belajar. Memberikan kesempatan kepada kehidupan saya secara pribadi. Setiap hari sebelum saya berpikir yang namanya pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Karena jam 6 pagi saya sudah otak ini sudah pikir kerja. Sebelum itu saya harus belajar untuk membaca firman. Dengan apa yang saya dapat dari kebenaran ini saya rindu membagikan kepada teman-teman saya. Bukan mengcopy paste punya orang. Tapi saya belajar sendiri, saya belajar sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Perintah hari ini seperti ini. Saya bagikan perintah hari ini seperti ini. Mungkin sederhana bagi orang-orang yang mungkin pandai seperti ini. Tapi bagi saya itu sangat besar artinya. Karena Tuhan selalu bicara dengan berkat-Nya yang selalu baru memberkati kita. Tuhan enggak memberi kita berkat yang udah kemarin gitu, enggak. Selalu baru setiap pagi. Karena itu ayo kita datang, kita belajar. Bapak, Ibu, Saudara dan saya belajar. Duduk di kaki Tuhan, minta apa pesannya hari ini. Dan saya percaya itu pasti memberkati saudara. Ya, karena itu kenapa kita perlu hikmat, perlu tuntunan Tuhan supaya kita bisa memutuskan hari ini tuh mau ngapain. Itu benar. Enggak salah. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan pernah roboh dan goyah. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Karena setiap hari ada cuaca yang siap menghantam kita. Betul? Oh, gak ada amin. Amin. Gitu loh. Setiap hari bukan kita ini sok berani nunggu tantangan. Tidak. Tapi setiap hari ada tantangan dalam hidup kita. Masalah itu datang gak permisi Bapak Ibu Saudara. Betul? Gak permisi. Kalau permisi gitu ada masalah saya menghindar Bapak Ibu Saudara. Permisi saya masalah mau lewat Bu Win, oh saya pergi dulu daripada saya menghadapi dia. Sembunyi dong, selamatlah kita. Masalahnya masalah itu tidak permisi. Enggak punten saya lewat, enggak ada. Hantam cedas gitu. Diam-diam, baik-baik, enggak ada apa-apa. Ada ini gitu loh. Karena itu Tuhan katakan selalu, jangan pernah jauh-jauh loh mbak aku bahaya. Gitu ya. Coba katakan sebelah kanan kiri, jangan jauh-jauh sama Tuhan. Bahaya. Nggak ada yang jaga kita, gitu loh ya. Gitu loh, saya jauh sama suami saya itu dalam 1 bulan belum tentu bertemu 2 atau 3 hari. Bayangkan. Sama bapak, saya belum tentu 3-4 hari ketemu dalam 1 bulan. Kemarin bertemu cuma 3 hari karena 100 hari mama saya. Balik lagi saya ke sini. Kan begitu? Tapi ada Tuhan yang menjaga kami. Amin ya? Amin ya? Puji Tuhan. Yang kedua sekarang, kenapa kita perlu hikmat? Karena dengan hikmat langkah kita aman ke depan. Langkah kita itu loh aman ke depan.
Apa yang kita jalani itu aman ke depan. Karena hikmat bukan hanya mempersiapkan masa sekarang, tetapi hikmat juga mempersiapkan kita untuk memikirkan masa depan. Saudara setuju? Orang yang berhikmat gak mikir sekarang tok loh. Dia akan berpikir jauh ke depan. Langkahnya itu jauh ke depan. Sehingga apa yang dia alami, apa yang dia lakukan itu aman. Karena sudah dipersiapkan. Jadi enggak hanya hari ini Tuhan wis ngerti ya wis sekarang. Enggak. Terus sampai hari depan. Itu orang berhikmat. Selalu memikirkan yang ke depan. Gitu. Dan orang yang selalu memikirkan yang ke depan, itu saya garis bawahi di sini untuk Bapak Ibu Saudara, ini namanya orang yang bijaksana. Amin. Orang bijaksana itu penuh pengertian. Ya toh, orang pintar belum tentu ngerti, orang pintar belum tentu bijaksana. Tapi orang bijaksana dia pasti pintar. Orang yang bijaksana dia pasti mengerti. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi bijaksana karena ada Roh Kudus yang memberitahukan hal-hal yang belum kita ketahui. Roh Kudus itu sudah memberitahu. Ada kira-kira saudara di sini dikasih tahu Roh Kudus, nanti kamu ini loh. Dan kadang kita bebal. Gak hiraukan perkataan yang terkecil di hati ini Roh Kudus ngomong. Akhirnya kejadian itu. Dan dia bilang, kayaknya ya aku wis diingetno loh. Pernah ada yang begitu? Ya, saya pernah soalnya Bapak Ibu Saudara. Saya sering salah langkah. Saya sering salah jalan. Padahal saya sudah diingatkan. Tapi saya menganggap itu hanya apa saya halusinasi ya? Apa saya hanya ini ya? Bapak Ibu Saudara, iman kita mengajar untuk mempunyai pikiran yang fokus. Mempersilahkan Roh Kudus bertahta berdaulat di dalam hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang menuntun kita. Dan perkataannya tidak pernah salah. Mama saya mau meninggal itu, padahal mama saya sehat. Roh Kudus bilang sama saya, persiapkan hatimu karena ibumu akan pulang. Secara saya mikir loh mamaku ndak apa-apa, tapi kok katanya pulang. Sekali lagi, saya mau memberikan hati untuk Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, orang kalau memberikan hati kepada Roh Kudus, dia selalu percaya apa yang Roh Kudus katakan. Kayaknya ndak mungkin loh, kayaknya ndak mungkin. Mungkin menurut pikiran saya nggak mungkin, tapi ternyata itu benar. Karena saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari hati ini loh. Siapa sih yang suka ditinggal mama? Apakah Anda pernah merasa kehilangan ditinggal seorang ibu? Tapi saya persiapkan hati. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak gelo-gelo nemen gitu loh. Nggak sampai sing gimana gitu loh. Tuhan sudah mempersiapkan saya. Untuk saya menerima semuanya. Roh Kudus itu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya memikirkan, mempersiapkan kita di masa sekarang. Tapi mempersiapkan sampai ke masa depan kita. Kita dimampukan berpikir, dimampukan menyiapkan pikiran-pikiran untuk di masa depan. Yang terbaik. Saudara ngerti ya maksud saya? Saya menyimpulkan ini dengan hati-hati sungguh. Jadi supaya Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Ya. Jadi bijaksana di sini orang yang siap dengan pikiran di masa depannya. Tidak menggampangkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Iya toh? Orang Jawa bilang gak gampang no, wis gampang iku kok wis. Aduh gampang itu masih muda, masih ada waktu. Tapi orang yang bijaksana dia tidak pernah menggampangkan.
Matius pasal yang ke-25 bicara tentang sebuah ilustrasi 10 gadis. Ya toh? Yang 5 bijaksana katanya begitu. Yang 5 yang 5 bodoh. Tetapi sebelum mempelai laki-laki itu datang, ke-10-nya ini nunggu. Karena lama datangnya, 10-nya 10-nya tidur. Betul. Ini rajin baca firman atau enggak ini? Rajin ya? Karena saya lihat dari sini rohani sekali mukanya. Berarti setiap hari baca lo jongguyu lo. Jongguyu ya, harus setiap hari baca firman. Amin. Jadi 10 gadis ini ketiduran nunggu mempelainya datang. Kira-kira saya mau tanya, Anda bisa memilah atau Anda bisa bicara mana yang bodoh, mana yang pintar saat itu? Bisa enggak? Loh, bisanya di mana? Ayo, ketika saat itu semua tidur loh Bu. Enggak kelihatan yang bodoh dan yang pintar, betul? Kabeh tidur, semua turu kabeh, wis tidur kabeh. Ndak kelihatan mana sing pinter, mana yang bodoh. Saya mau sampaikan hal yang sederhana yang menjadi rema bagi saya. Bahwa hikmat itu muncul ketika masalah menimpa kita. Yang setuju katakan? Aminnya mek di sini. Ayo, yang setuju katakan. Ketika mempelai datang, gerutuk gitu. Datang semua. Bangun semua yang 10. Waduh bangun. Yang 5 membawa persediaan minyak. Betul? Betul? Mungkin ini. Kalau saya bisa berpikir nih, mungkin ya. Orang yang 5 ini sudah bawa obor, sudah bawa persediaan minyak, bawa persediaan minyak lagi. Mungkin ke-5 orang yang bijaksana ini terlihat bodoh oleh 5 orang yang bodoh itu. Betul? Kok mau repot? Betul? Coba katakan sebelah saudara, orang bijaksana itu mau repot. Ya toh? Gak nganggur. Betul? Ndak gampang no. Mau repot. Demi apa? Demi kedepannya aman dan selamat. Betul? Orang kalau mau repot, contoh sekarang punya penghasilan 1 juta. Yo wes, besok ada hari, besok bisa kerja gitu ya. Besok bisa kerja. Jadi udah habiskan aja waktunya. Besok dapat lagi. Tetapi orang yang bijaksana, dia akan bisa memikirkan waktu ke depan. Orang yang bijaksana bisa menjadi bodoh di hadapan orang yang bodoh. Yang 5 bingung cari minyak. Arah gonowesnya ketika itu dia tertinggal oleh pesta perkawinannya. Kita enggak mau bodoh Bapak Ibu Saudara. Ayo kita repot, persiapkan sekarang. Repot sekarang gak apa-apa, akhirnya kita selamat. Amin. Repot sekarang gak apa-apa, kerja keras sekarang gak apa-apa. Tapi Anda kan pensiun gak menyusahkan orang, betul? Gak nyusahno anak cucu, sekarang repot, gak apa-apa. Jadilah kita bijak. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya jangan kita terlihat bodoh ketika Tuhan datang. Ya repot gak apa-apa sekarang, baca firman, melayani capek gak apa-apa. Yang penting ketika mempelai itu datang kita punya persediaan buli-buli minyak yang cukup. Gak usah lari-lari cari, kelamaan. Ya gak ada waktu Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga sekarang dengan hikmat kita bisa mengelola berkat Tuhan. Ya, dengan hikmat kita bisa mengelola berkat Tuhan. Kenapa orang bisa jadi miskin? Karena dia tidak bisa mengelola berkat Tuhan. Tuhan itu kasih kita kekuatan untuk menjadi kaya loh Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita kurang? Karena kita nggak bisa mengelola dengan benar.
Karena itu kita butuh hikmat itu untuk mengelola. Ya, orang yang berhikmat minimal hartanya tetap. Amsal 8 ayatnya yang ke-18. Coba tayangkan dengan cepat, waktu saya mau habis. Sebenarnya saya mau 1 jam lagi ke depan, tapi saya sudah harus segera mengakhiri. Ya, di sini dikatakan kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap. Harta yang tetap. Orang yang berhikmat minimal hartanya tidak Kalau dunia mengatakan generasi pertama ini mengumpulkan, betul? Ngumpul nih, nabung, ya toh? Generasi kedua menikmati. Anak orang kaya pasti enak, betul enggak Ko Chandra? Ya toh? Bapaknya punya pabrik, anaknya mesti enak, betul enggak sih? Enggak mungkin enggak enak. Generasi ketiga menghabiskan. Suami saya kalau gurau gini, kalau saya lewat di pemakaman, kasihan makamnya kok jelek ya, enggak ditata bagus. Suami saya bilang, warisannya udah habis. Warisannya sudah habis. Jadi enggak ono niatan memperbaiki makam orang tua, enggak, habis sudah warisannya. Tapi sistem kerajaan sorga, generasi 1, 2, 3, 4, 5, harta itu minimal tetap, amin. Enggak berkurang, bahkan makin bertambah. Karena Tuhan katakan aku memberikan hidup yang berkelimpahan. Amin. Berikan sorak-sorai dong sama Tuhan. Tuhan itu kasih kita hidup yang menang. Bukan jadi miskin tapi menjadi kaya. Bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Itu Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, hikmat membuat kita mempunyai hati yang lapang. Hati yang rendah hati. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau dikoreksi. Nanti dibaca di rumah ya, Amsal 15 ayatnya yang ke-31 sampai ke-33. Menjadi pintar itu butuh belajar. Betul? Butuh belajar, butuh proses, butuh waktu. Tetapi untuk menjadi bijak butuh koreksi dan teguran. Amin. Kalau kita mempunyai hati yang bijak, dikoreksi, ditegur, itu enggak ngambek. Betul? Enggak baper, enggak ngilang, enggak minggat. Tapi mau duduk diam, menyiapkan hati untuk dibentuk. Betul ya? Enggak jadi uring-uringan ya. Saat kita mulai kurang pintar di sebuah kelompok. Ceritanya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau seumpamanya saudara itu mau mengupgrade diri kita, mengupgrade pola pikir kita, setidaknya kita harus ada di sebuah kelompok yang kita itu merasa kita kok bodoh ya. Paham maksud saya? Ketika saya ada di sebuah kelompok, kumpulan orang dan saya merasa, loh aku kok raiso ya, saya kok nggak bisa ya. Itu bukan saya minder loh Bapak Ibu Saudara, justru saya akan tinggal di kelompok itu supaya saya bisa menjadi pintar. Betul? Tapi hati-hati ketika Anda ada di sebuah kelompok dan Anda merasa pintar. Aku ada di sini, aku pinter, aku disegani, aku jadi orang yang besar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Iblis membuat celah. Jangan-jangan saudara memang pintar atau kumpulan Anda Halo, kumpulan Anda Oh, jenengan loh yang ngomong ya. Karena kumpulan ini bodoh kabeh sehingga dia itu ketok pinter sendiri. Betul kan? Saya ingin mengupgrade seni saya merangkai bunga. Doakan saya besok ada di turnamen 15 desainer besar di Bali dan dari luar negeri. Ada di Taman Kura-Kura dan saya salah satu desainernya. Saya mau mengupgrade pola saya merangkai ini bisa enggak ya? Saya pengen pintar seperti mereka. Karena itu saya katakan sama anak saya, Dek, andaikan mama kalah di kompetisi ini, aku besar hati bangga. Karena temanku pinter-pinter kabeh loh Bapak Ibu Saudara. Lek ngerangke itu kayak ular piton begitu loh. Saya ingin seperti mereka karena itu saya ada di situ. Firman Tuhan katakan, siapa teman sepergaulanmu, itulah yang menentukan masa depanmu. Kalau engkau bergaul dengan orang yang itu aja ndak bangun, ndak upgrade mentalmu, ya engkau akan merasa pintar di lingkungan itu. Padahal teman-temanmu
Loh, jenengan loh yang ngomong ya, bukan aku. Kalau saya mau ada nggak apa-apa, saya di lingkungan dilihat orang, oh Bu Win ini bego, Bu Win ini nggak pinter, Bu Win ini bodoh sekalipun, nggak popo. Karena itu saya ada di sini, supaya saya pinter seperti Anda. Betul? Nggak usah minder Bapak Ibu Saudara, anak Tuhan nggak boleh minder ya. Jadi orang yang berhikmat itu pandai memilih pergaulan. Orang yang berhikmat itu dia akan berteman dan bergaul dengan baik sehingga dia bisa menentukan masa depannya dengan baik. Pintar dia. Karena Tuhan selalu katakan, wes sing sabar, dikoreksi ya sa, dikasih masukan ya sa. Besi menajamkan besi, manusia juga menajamkan sesamanya. Sabar. Kalau engkau berdoa Tuhan beri aku kesabaran, pasti besok ketemu orang yang nganyelke. Betul gak? Ketemu wong sing, kalau orang Semarang, saya sekarang kan jadi warga Semarang ya ta? Orang Semarang bilang ketemu wong sing nganyelke. Orang sing membosankan. Orang yang kalau saya bisa bilang mau tak gitu. Tapi kalau kita ingat bahwa semalam kita berkata Tuhan beri aku kesabaran. Ya sudah hadapi dia dengan sabar. Coba katakan sebelahnya sabar. Nah sekarang ayat yang terakhir dicintai jemaat yaitu ayat terakhir. Ya terakhir itu ada di dalam Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Saya akan lari nih Bapak Ibu Saudara yuk. Amsal 9 ayat yang ke-10. Coba ditayangkan di sini bagaimana cara untuk memperoleh hikmat itu. Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kunci untuk mendapat hikmat, takut Tuhan. Dunia saat ini penuh dengan orang pintar. Buktinya bisa bikin AI. Bikin Gemini yang membuat saya pusing gitu ya Bapak Ibu. Apa iki ada orang ngomong, ikut ngomong, ini HP ikut aja. Kan begitu. Dunia ini penuh dengan orang pintar. Tapi dia kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Betul? Negara kita Indonesia ini penuh sama orang pintar. Indonesia banyak kok yang kuliah di luar negeri, S3, S4, S5 atau profesor atau apa. Banyak di Indonesia. Tapi Indonesia kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Gereja juga seperti itu. Gereja tidak kekurangan orang pintar. Tapi saat ini gereja kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Saya pengen nangis kalau ngomong gini. Pengerja gereja, hamba Tuhan juga. Banyak yang hidup tidak takut akan Tuhan. Saya memotivasi Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar takut akan Tuhan. Sekali lagi katakan sebelahnya, ayo takut Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ya, iman itu membuat kita sembuh. Tapi takut akan Tuhan menuntun kita kepada cara hidup sehat. Punya hikmat. Lek gini tidak boleh, gini tidak boleh. Ya. Dan iman membuat kita sukses. Tetapi takut akan Tuhan menentukan kita untuk menuai janji-janji Allah. Saya undang para pemain musik. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudara. Dikasih makanan raja. Betul kan kalau saudara baca? Dia nolak, gak mau. Aku gak mau makan itu. Karena itu gak kudus bagiku. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena Tuhan bilang gak boleh. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego gak makan masakan itu. Dunia saat ini beda. Makan dengan pejabat aja udah foto selfie, betul nggak? Makan sama wali kota, keren. Makan sama presiden, keren.
Bahkan hari-hari ini orang menjual kehormatannya demi sebuah pangkat, demi sebuah nama, demi sebuah harga diri bagi dia. Sebenarnya itu tidak bernilai di hadapan Tuhan. Daniel memilih gua singa itu daripada dia menjual kehormatan Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidupnya mulai susah. Perhatikan, bukan Tuhan yang membuat Anda susah, tapi Anda yang kurang berhikmat untuk menjalankan berkat-berkat Dia. Saya undang saudara untuk menyanyikan pujian ini. Kita pujikan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, bukan untuk menyenangkan kita atau sebelah kita, tapi pujian ini untuk menyenangkan hati Tuhan bahwa kita butuh Dia. Kita butuh tuntunannya. Tanpa tuntunan Tuhan, kita bisa tersesat Bapak Ibu Saudara. Terlena dengan dunia yang sangat mudah ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. New Age Movement itu membawa kita untuk jatuh dari luar Tuhan. Ya, takut akan Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, takut. Tuhan itu bukan takut sesuatu. Kalau saudara takut binatang, takut ular, kau akan jauh dari ular itu. Kau ketika mendengar ada singa, kau akan jauh. Tetapi orang yang takut Tuhan, dia tidak akan pernah bisa jauh dari Tuhan. Betul? Takut Tuhan bukan takut sesuatu. Takut sesuatu kau bisa jauh lari. Tapi takut Tuhan kau tidak bisa akan lari dari Tuhan. Enggak bisa jauh-jauh sama Tuhan. Pujikan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Katakan. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu mencari kasih sejati itu. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Yesus, aku butuh Engkau Tuhan. Hedapa sekaraya nabo. Hilalalaba sekera labaya labaya labaya. Oh mama mama labaya. Hiralaba sekera batakara basara rarararararara. Hilalalala basara rarabasara basara basara rarararabasi. Helamaya bo. Saya mengajak saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk bertanya di dalam hatimu. Hatimu yang paling lembut dan yang paling kecil suaranya mungkin kau dengar. Mungkin ada di antara saudara yang merasa aku kok seperti ini aja. Kerja banting tulang siang dan malam gak pernah bangkit, justru malah rugi, malah hancur. Katakan sama Tuhan saat ini, Tuhan, aku mohon ampun. Dan aku mau melihat bahwa kasih-Mu itu menuntun langkahku maju dengan semangat, Bapak Ibu Saudara. Dan pesan Tuhan melalui kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan mau engkau mengenal hatinya. Tuhan mau engkau tahu pandangan-pandangannya ke depan. Karena Tuhan mau kita berhasil serta beruntung di dalam hidup kita. Tuhan mau kita gak merepotkan orang. Tuhan mau kita tidak merepotkan generasi-generasi selanjutnya. Tuhan mau kita menjadi orang yang mempunyai belas kasih. Meninggalkan legacy iman. Bukan hanya warisan harta, tapi warisan iman ini kepada keturunan kita. Iman yang selalu membutuhkan hikmat Tuhan. Tidak ngawur, tidak ngacau, tidak menganggap gampang. Karena hidup ini berjalan. Tidak bisa diulang, Bapak Ibu Saudara. Dan Dia pribadi yang adil dan setia. Dia tidak pernah membuang saudara dan saya. Datang kepada Tuhan saat ini, minta hikmat itu. Yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Agungkan Tuhan, minta, Tuhan aku minta belas kasih-Mu. Minta hikmat itu tumbuh kuat di dalam rohku. Berikan aku roh takut akan Engkau. Roh takut yang tidak mau jauh-jauh dari Tuhan. Hilamaya rabasekere namo. Hilamalabaya se. Haleluya. Halamaya mo. Gereja Tuhan harus diperbaharui. Gereja Tuhan tidak boleh hanyut dalam kemudahan zaman ini. Sebab Tuhan itu menyiapkan proses demi proses. Jangan pernah malu saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Aku mau diberkati, aku mau sukses. Dan aku mau mencapai tujuan-Mu. Dengan imanku, dengan hikmat yang datang daripada-Mu. Hirabasekaramu. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, kami perlukan keajaiban.
Silakan duduk kembali. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap selalu di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia kita berdiri bersama-sama, saudara. Namun kasih-Mu Tuhan tetap menemani hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, oh Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, oh Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya, Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat kuasa-Mu nyata Tuhan di dalam hidupku. Taat-Mu sempurna sampai selamanya. Selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Hanya Engkau Yesus Tuhan.
pengharapanku yang hidup, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih Yesusku, haleluya. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu, Tuhan yang selalu memimpin, memelihara hidup kami. Kami tak akan kekurangan, kami terus berlimpah kasih karunia Tuhan yang tetap di dalam kehidupan kami. Terpelihara sempurna di dalam anugerah Tuhan. Engkau memimpin kami Tuhan, mengajar kami, menuntun langkah hidup kami sepanjang masa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga akan menetapkan engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Seluruh jemaat Tuhan kita mengangkatkan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita semuanya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin.